Saya Kondisi Naga. Selamat menyaksikan. Selamat sore. Saya Jessica Tony dari Universitas Jakarta Raya ingin mewawancarai ya Bu. Sebelumnya nama Ibu siapa ya Bu? Saya baik Bu. Langsung ke pertanyaan ya Bu. Apa visi dan misi utama Ibu dalam hal pelayanan kepada pelanggan? Sebenarnya kan kalau Kopina ini semenjak didirikan itu kan kita mau memberikan pengalaman baru untuk kopi di sekitaran wilayah Bekasi yang baik tahu. Jadi kita mau memberikan pengalaman yang baru ke anak remaja terutama itu jadi saya gitu ya. Karena kebetulan untuk wilayah berdiri ini kan belum ada coffee shop di sini gitu kan. Jadi bisa dibilang ini Kopina ini pionir ya untuk di wilayah sini gitu kan ya. Di luar wilayah sini, tapi di wilayah sini lumayan pionir dan ya kita mau kasih pelayanan terbaik juga sama pelanggan semuanya gitu sih. Berarti udah lama juga ya? Udah dari tahun 2021 awal Januari tanggal 15 Januari 2021. Jadi kita lumayan tantangan banget soalnya waktu itu kan COVID kan, COVID dan memang kebanyakan orang itu kan jarang ada yang keluar gitu kan. Jadi waktu itu lumayan banyak banget juga yang datang gitu kan meskipun COVID, tapi kita senang gitu mereka ternyata antusias gitu kalau datang ke Kopina meskipun kondisinya saat itu COVID. Selanjutnya, bagaimana cara Ibu mengatur jumlah kasir dan barista dalam setiap shift untuk melakukan menyesuaikan dengan tingkat kunjungan pelanggan? Kalau di weekend itu kita biasanya memperlakukan ada 2 barista untuk saat ini enggak. Karena kalau untuk awal-awal itu kita ada 4 barista. Makin kita menyesuaikan ya karena pasar juga kan udah mulai beda gitu berubah gitu kan karena udah banyak coffee shop juga di daerah sini gitu. Jadi lumayan customer-nya lumayan banyak kesedot ke coffee shop lain di sekitar sini. Jadi saat ini kita menyesuaikan aja gitu. Jadi untuk weekdays itu kita palingan 1 barista atau 2 barista. Nanti kalau misalnya weekend kita bisa 3 diperbanyak karena biasanya kalau untuk weekend dalam 1 minggu tuh lebih ramai daripada weekdays gitu. Selanjutnya, apakah Ibu memiliki standar waktu tunggu maksimal yang harus dipenuhi oleh staf dalam melayani pelanggan? Ada. Kalau minuman itu kita kalau misalnya paling cepat banget 5 sampai 10 menit Mbak bisa membuat terus sampai kita menyajikan gitu kan. Maksimal banget itu 10 menit untuk minuman. Kalau untuk makanan itu biasanya kan kita kayak snack aja gitu ya. Jadi kita maksimal banget di 15 menit sih. Maksimal banget 15 menit. Baik. Selanjutnya, bagaimana Ibu melakukan pengukuran dan evaluasi rutin terhadap kualitas pelayanan di coffee shop? Iya, untuk pelayanan kita ke customer, kita biasanya ada evaluasi sih setiap bulan ke barista juga. Jadi kalau misalnya kalau dari saya pribadi untuk menilai barista gitu kan, mereka punya penilaian sendiri memang kita gitu ke mereka. Jadi kita setiap sebulan sekali ada evaluasi, terus kita juga diskusi juga gitu yang mesti kita perbaiki gitu kan dari si pelayanan gitu kan, terus apa yang masukan dari mereka tuh yang kita terima. Misalnya mereka kan yang head ke customer gitu ya, jadi kadang-kadang kita ya tukar pikiran gitu apa yang mesti diperbarui, apa yang mesti diperbaiki gitu kan ya, kita tetap kasih saran ke mereka, tapi mereka juga ada feedbacknya juga gitu, jadi saling supportnya kayak gitu sih. Baik Bu. Selanjutnya, apa sistem antrian yang diterapkan saat ini dan bagaimana Ibu menilai efektivitasnya? Antrian? Ya. Kalau untuk saat ini Naya itu tidak seramai dulu ya Mbak ya. Kalau dulu memang kita malah banyak yang waiting list gitu kan. Ya kita ngaturnya saat itu flow-nya gini aja sih, kalau misalnya memang sudah ada
nggak ada sistem yang kayak dia dulu sebelum atau gimana gitu kan. Cuman kalau misalnya memang bangku yang misal penuh nih kursi-kursinya gitu kan, ya kita sering serahin lagi sih ke customer yang mau tunggu gitu kan. Kalau mau tunggu ya silakan, nggak apa-apa, kayak gitu lah. Baik, gitu. Selanjutnya, apakah ibu menyediakan pelatihan khusus bagi staf untuk meningkatkan kecepatan dan kualitas pelayanan? Ada banget. Kita tuh setiap barista itu awalnya itu kita ada pelatihan dulu kan, karena nggak serta-merta mereka bisa langsung pegang satu menu atau dua menu gitu kan, karena memang mereka harus menghafal beberapa menu yang ada di Kopi Naya kan. Jadi untuk mereka bisa menghafal menunya gitu kan, jadi mereka bisa mengenal menu, terus nanti untuk melayani pelanggan itu mereka lebih cepat gitu ya, karena sudah hafal nih menunya untuk ini pakai bahan-bahannya apa gitu kan, karena kan memang bahan bakunya itu banyak betul, jadi mereka sebenarnya tahu produk knowledge-nya dulu lah gitu. Nanti setelah itu teknikal aja ya, kayak misalnya cara mereka buat kopi gimana gitu. Selanjutnya, bagaimana cara ibu mengelola keluhan pelanggan terkait waktu tunggu dalam dan pelayanan? Kadang kalau misalnya pelayanannya agak lama kan, misalnya ramai gitu ya, agak lama, ya paling kita minta barista, atau saya juga pernah turun sendiri gitu kan, customer tuh tangan sendiri, karena barista sibuk nih, yang sibuk ada yang di dapur, ada yang di bar gitu kan. Jadi kita samper customer gitu kan, kita samperin satu gitu, misalnya mereka agak lama nih kayaknya, ya kita say sorry aja gitu kan. Oke kak, kita agak lama nih soalnya nih harus sendiri dimasak dulu atau gimana gitu kan, kita mau tunggu bentar gitu, nanti kita secepatnya bisa langsung kita samperin gitu, supaya mereka nggak kecewa sih sebenarnya gitu. Baik, selanjutnya, apakah Coffee Shop menggunakan teknologi seperti sistem pos modern atau antrian digital untuk mempercepat pelayanan? Kalau sekarang antrian digital sih nggak ada ya Pak. Sekarang balik lagi tadi, kalau misalnya customer datang ya mereka datang tempat duduk ya langsung aja sama. Tapi kalau sistem kasir POS itu dari dulu awal Maya itu sudah pakai yang sistem kasir modern itu, pakai tag kayak gitu. Iya. Sudah. Oh, Terima kasih banyak. Sama-sama. Halo Bang, makasih ya Bang. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Bagus juga. Sebelumnya Abang dengan siapa ya? Saya Abil. Mas Abil. Ya. Izin bertanya sedikit. Boleh. Pertanyaan tentang seputar kafe ini Bang. Yang pertama itu ada berapa rata-rata jumlah pelanggan yang datang ke kasir atau barista dalam 1 jamnya? Customer berarti kita ngomongin customer yang datang setiap per jam. Ya. Setiap per jam sebenarnya dari dulu sih Mas. Kalau kita ngomongin per jam biasanya itu lebih intens di weekend. Di weekend ya? Ya, di weekend. Karena kalau di weekend kita kalau buat sejam itu nggak tentu. Kalau di weekend itu bisa 2 sampai 3 orang lah. Kita dalam waktu 1 jam. Kalau di weekday belum nggak tentu, di weekend 2 sampai 3 jam kan? 2 sampai 3 jam. Ya. Yang kedua, berapa rata-rata waktu tunggu pelanggan sebelum pesanan mereka dibuat atau disajikan? Kalau waktu tunggu itu tergantung sama minuman, sama makanan. Nah, biasanya ada ice and hot. Biasanya kalau normalnya pesanan itu kita bisa sampai 3 menit. 3 menit itu seharusnya standarnya sih udah paling lama, 3 sampai 5 menit lah. Paling lama. Pertanyaan selanjutnya, apakah waktu tunggu pelanggan sudah memenuhi standar pelayanan Coffee Shop ini? Kalau memenuhi standar sebenarnya kita udah memenuhi standar, cuman balik lagi tergantung gimana flow di sini kan. Kalau misalnya kita rame banget 3 sampai 5 menit itu mungkin terlalu cepat, bisa sampai 6 menit 7 menit satu bil ya, satu orderan gitu kita bisa, atau orderan bisa 3 sampai 5 orderan gitu. Sudah sesuai standar sih. Yang kelima, bertanya, berapa jumlah kasir dan barista yang tersedia pada setiap shift? Kalau setiap shift kita itu berdua kalau di weekday. Kasir 1, bar 1, dan kitchen 1. Bar dan kitchen itu punya sama kasir. Kita fleksibel. Kalau di weekend kita bertiga. Jadi ada kasir 1, kita ada bar 1, dan di kitchen 1. Yang selanjutnya, apakah jumlah staf pelayanan sudah sesuai dengan tingkat kedatangan pelanggan?
Kalau tingkat kedatangan pelanggan sih yang tadi saya bilang ya mas, karena kalau di weekday dan weekend kan beda ya mas. Ada kalau di weekday bisa lebih sepi, di weekend kita bisa lebih ramai, jadi ya sesuai sih, jadi masih standar aja lah sih. Kita ada customer di weekday apa kita berdua, kita udah sesuai sama dan kita dan orang di weekend berapa orang itu udah. Berarti udah bisa dua jam. Ya, karena kita tahu di hari weekend kita rame ya. Iya. Jadi makanya kita tuh jadi bertiga. Karena kalau di weekday kita berdua. Oh gitu. Dan pertanyaan ketujuh, apakah antrian pelanggan sesuai dengan kapasitas ruang tunggu atau area waiting line yang tersedia? Sejauh ini sih masih stabil sih mas, kalau buat waiting list itu kita nggak sampai waiting list sih mas, paling udah cukup sih apa yang kita sediain sama customer kita yang datang kayak gitu, kita cukup badai untuk customer yang datang gitu, sama tadi weekend, tadi weekday, dan nggak sampai waiting list. Selanjutnya, apakah staf pelayanan sering mengalami kondisi sibuk atau biasa disebut dengan overload atau justru memiliki waktu kosong? Yang tadi saya bilang, kalau misalnya kita overload, kita lebih sering ada di weekend. Oh, di weekend Kita lebih sering overload tuh di weekend, cuman di beberapa hari weekday juga kadang kita lebih suka hektik juga, kadang kayak dari customer kita kadang suka ada pesanan online segala macam kayak gitu. Kalau dibilang lebih banyak overload atau kita lebih kosong, sebenarnya kita sih mas nggak kosong banget, kita nggak overload banget. Oh gitu. Kita nggak sibuk banget lah. Mungkin cukup itu yang perlu kami tanyakan kepada orangnya. Sebelumnya minta maaf banget atas waktunya yang terlalu. Terima kasih ya Pak. Sore. Perkenalkan nama saya Hafiz, izin bertanya boleh mas? Boleh. Sebelumnya masnya namanya siapa? Nama saya Abdurrahman. Pertanyaan mas pertama ya mas? Ya. Yang pertama tuh seberapa sering anda berkunjung ke shop ini dalam seminggu? Untuk berkunjung ke pisau dalam seminggu nggak ditentuin sama saya, tergantung mengerjakan tugas ataupun dari kesempatan gitu. Berarti tergantung masnya sama tugas kalian. Ya, Pertanyaan kedua, bagaimana anda menilai kecepatan pelayan di coffee shop ini mas? untuk pelayanan kecepatan udah maksimal, jadi saya nggak perlu nunggu lama gitu. Yang ketiga itu, apakah waktu tunggu untuk mendapatkan pesanan anda biasanya sudah memuaskan? Sudah memuaskan untuk di coffee shop ini. Untuk yang keempat itu, apakah anda merasa sistem antrian di coffee shop ini sudah teratur? Sudah teratur, sudah semaksimal mungkin pelayanan. Menurut mas itu bagus nggak buat anda? Bagus. Yang kelima itu, apakah anda menerima nomor antrian atau informasi urusan klien saat datang? Oh, waktu pengunjung ramai dapat kita. Yang keenam itu, bagaimana pendapat anda tentang keramahan dan responsivitas staf kasir dan barista? Baik atau buruk? Oh, cukup baik, ramah, murah senyum. Jadi kita juga untuk datang ke sini lebih sungkan untuk datang lagi gitu. Yang ketujuh, apakah coffee shop menyediakan fasilitas yang cukup nyaman saat menunggu pesanan? Untuk fasilitas ya cukup nyaman, ada daerah tempat khusus smoking sama yang enggak smoking, jadi kita juga nyaman buat nunggunya gitu. Pertanyaan terakhir, apakah anda pernah mengalami kesalahan dalam pesanan? Jika ya, bagaimana penanganan? Untuk sejauh ini saya berkunjung belum ada. Jadi Biasanya pas-pas semuanya. ya Nggak salah-salah gitu. nggak ada. Jadi mas, pertanyaan kami, I was down but now I'm up, 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 up. I was down but now I'm up. Yeah, it's all God.